Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Al-khabithat ini juga para ahli tafsir memaknai bermacam-macam makna. Subhanallah, indah Al-Quran itu, lihat kalimatnya itu saja. Tapi ternyata bisa difahami oleh para ulama dengan bermacam-macam pemahaman. Sampai kalau bisa dikatakan satu orang memahami satu ayat Al-Quran, dia bisa faham saat ini satu makna. Orang lain membaca yang sama bisa faham makna yang berbeda. Jika orang yang 10 bisa menjadi 10 makna yang berbeda-beda. Jika 100, 100. Jangankan ke orang berbeda, satu orang saja membaca ayat Al-Quran, pembacaan pertama menemukan satu makna. Bacaan yang kedua menemukan makna baru, bukan makna sebelumnya. Satu orang saja bisa menemukan makna yang banyak. Bacaan yang ketiga menemukan makna baru, bukan makna yang pertama dan kedua. Begitulah dahsyatnya Al-Quran. Nah, di sini, al-khabithatu bilil khabithin. Ini sebagian penafsiran ahli tafsir menghubungkan dengan kisah sebelumnya, tentang Siti Aisyah dan sebagainya. Ada makna lain yang biasa kita dengar dari para ahli tafsir, al-khabithin, orang baik-baik itu hanya untuk orang yang khabith itu, yang orang yang kecil, orang yang tidak baik, adalah hanya untuk perempuan yang tidak baik, hanya untuk laki-laki tidak baik. Ini adalah juga pembersihan lagi kepada Sayyidat Aisyah sebetulnya. Sebagian ahli tafsir memahami semacam itu. Dihubungkan dengan sebelumnya. Karena ini ayat turun pada Siti Aisyah. Bahwasanya baginda Nabi adalah orang thayyibun, orang yang baik baginda Nabi. Maka ketahuilah bahwa at-thayyibat lit-thayyibin. Orang baik kepada orang baik seperti Rasulullah, ya. Siti Aisyah adalah juga wanita baik untuk Rasulullah. Wanita baik seperti Siti Aisyah adalah untuk Rasulullah. Ini adalah juga, kalau kita hubungkan dengan sebelumnya, maka sangat kecil tuduhan kepada Siti Aisyah. Sebab al-khabithat, orang kecil hanya untuk laki-laki kecil. Orang hina, wanita hina untuk laki-laki hina. Artinya ini menggambarkan dengan Siti Aisyah adalah bukan wanita hina. Akan tapi Sayyidat Aisyah adalah at-thayyibat. Di antara wanita-wanita mulia, dan hanya untuk orang thayyibun, at-thayyibin, untuk orang-orang baik seperti Rasulullah SAW. Ini sebagian masih menghubungkan karena ini rentetannya dengan ayat sebelumnya. Kemudian setelah itu ada makna yang lain, dan makna itu juga sesuai. Misalnya al-khabithat, kalimat kotor. Seperti tuduhan-tuduhan, kalimat caci maki, tuduhan-tuduhan itu. Al-khabithat, ini adalah kalimat-kalimat kotor. Dimaknai kalimat kotor. Kalimat kecil. Sebagian maknai kalimat kecil. Tuduhan-tuduhan zina dan sebagainya itu tidak akan muncul kecuali lil khabithin. Kecuali bagi orang-orang yang rendah. Artinya, yang menyebarkan isu tentang Siti Aisyah, ya mereka orang rendah. Sebab tidak ada kalimat kotor terkeluar kecuali dari mulutnya orang-orang kotor. Al-khabithat, kalimat-kalimat kotor. Lil khabithin, ya dari orang-orang kotor. Kalimat-kalimat kotor, orang-orang kotor. Baik. Ini di antara penafsiran yang lain. Penafsiran dengan penjelasan yang lain, para ulama menjelaskan umumnya, ini setelah urusan zina dan sebagainya, ini kan urusan sesuatu yang ada hubungannya dengan kehormatan dan sebagainya. Orang yang biasa dengan orang dengan kemuliaan, wanita mulia, dia akan merindu laki-laki mulia. Artinya secara kebiasaan umumnya, seorang wanita yang menjaga diri, dia rindu pada laki-laki yang menjaga diri. At-thayyibun, thayyibat. Thayyibat, thayyibun. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya, rindunya kepada laki-laki yang menjaga kehormatannya, kecenderungannya kepada wanita yang menjaga kehormatannya. Dan juga begitu sebaliknya, mohon maaf. Ada satu lingkungan cara hidup, kami tidak menunjuk cara hidup orang tertentu. Ada kehidupan yang sangat-sangat berat.
secara akhlak, secara pergaulan. Ada hidup di kalangan orang yang mohon maaf, mungkin selama ini adalah dengan gebyar, dengan pergaulan, dengan hanya pamer kecantikan, pamer syahwat, pamer dandanan dan sebagainya. Bahkan mungkin di lingkungan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau menjadi biasa jika terjadi sesuatu, mohon maaf, ketidakbaikan, zina dan sebagainya. Satu profesi barangkali. Profesi ini memang bukan zina profesinya. Akan tapi ada profesi yang Anda punya dengan hiburan dan sebagainya. Yang pada akhirnya profesi itu adalah tidak jauh daripada kisah-kisah kekejian. Dunia kehidupan. Dunia kehidupan. Yang biasa dengan profesi-profesi, dengan kegiatan-kegiatan yang mereka memang tidak pamer aurat, ya pamer urusan kalimat-kalimat yang urusan syahwat lah. Nah, yang merindu orang-orang semacam ini ya yang serupa. Sehingga pernikahan pun terjadi di kalangan mereka. Di kalangan mereka. Padahal sudah mengerti bahwasanya ini dulu pernah punya problem skandal dengan si dia. Bagi dia no problem. Karena sudah serasa di antara mereka. Di kalangan cara hidup mereka ini. Mereka yang sehingga pernikahan terjadi di kalangan mereka sendiri. Yang sebetulnya saling sama-sama tahu kalau ada kejadian, oh dia pernah melakukan kehinaan dengan ini, dia pernah dengan ini, pernah bawa ke sana, pergi ke sana, nginep di sana. Ini sudah biasa. Dan sudah tidak terlalu dipermasalahkan. Pun pada akhirnya mereka juga menikah. Dalam pandangan mereka, dia punya masalah, saya kan juga punya masalah. Dan memang kehidupan saya semacam ini. Kalau dia bikin masalah, saya juga. Saya menikah saja dengan dia, urusan kesenangan saya lanjut di luar itu semuanya. Ya ini, sebagian menafsiri adalah wanita-wanita yang biasa dengan kekejian, itu selera hidupnya adalah juga laki-laki yang biasa dengan kekejian. Laki-laki yang biasa dengan kekejian, maka seleranya juga wanita yang dengan kekejian. Umumnya. Sehingga terjadi di kalangan mereka, sehingga mungkin menikah, seorang laki-laki menikah dengan wanita yang juga punya prakisah kekejian. Dan bagi dia biasa. Akan tapi bagi orang yang punya nilai di dalam hatinya kebaikan, ya nggak bisa dong. Masa aku menikah dengan laki-laki seperti itu? Dia biasa dengan perempuan yang bukan mahram, apalagi pernah nginap di hotel, tidur bersama dan sebagainya. Hati kecilnya nggak akan mau. Ya, itu bukan bagian, bukan level saya dong. Artinya saya nggak akan tertarik seharusnya. Level artinya level maksudnya bukan pilihan saya dong. Kalau level itu kan di hadapan Allah, level sejati itu. Bisa saja orang pelaku dosa hari ini tobat loh ya. Ada orang dosa hari ini dengan zinanya, dengan kekejian, tapi Allah kemudian dia bertobat, Allah mengampuni dia. Akan tapi ini adalah sebuah contoh al-khabithat lil-khabithin. Orang yang biasa dengan kehinaan, perempuan dengan kehinaan. Tidak peduli laki-laki, yang penting mungkin hanya saya pikir kemasyhuran dia, ketenaran dia, nama besarnya dia. Urusan dia pernah dengan berzina dan sebagainya, nggak penting bagi saya, kan? Saya tidak penting, yang penting saya mendapatkan dia. Prestis, sebuah nama, kebesaran, orang terkenal. Nggak peduli lagi tentang urusan kesolehan. Ini menggambarkan tentang al-khabithin lil-khabithat. Al-khabithat lil-khabithin. Orang biasa dengan kekejian ya dengan kekejian. Umumnya semacam itu. Umumnya semacam itu. Sehingga yang dicari adalah bukan kebahagiaan, ini sebuah nama saja. Wah, aku menikah dengan dia, terkenal dia. Dia orang sangat terkenal. Biarpun dengan kekejiannya ditutup dengan hubbus syuhrahnya, cinta ketenaran, cinta keterkenalan. Nah, ini makna lain daripada al-khabithatul khabithin. Wanita-wanita yang biasa dengan kekejian, seleranya adalah laki-laki yang biasa dengan kekejian. Bukan wanita jelek lalu harus dapat laki-laki jelek, tidak begitu. Wanita yang biasa dengan kekotoran kekejian,
dia bisa mendapatkan laki-laki yang baik. Tentunya apa? Ya dengan kesadaran. Dia berbenah, bertobat. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Bahkan bisa dikatakan, jika ada seorang laki-laki yang biasa dengan ketidakbaikan, dia kepleset dalam zina, dalam ini, kepleset. Tapi setelah itu, dia rindu untuk mendapatkan wanita mulia. Maka sebetulnya kerinduannya untuk mendapatkan wanita mulia itu langkah tobat sebetulnya. Langkah mulia. Tapi dengan catatan betul dari hatinya saya ingin mulia dengan dia. Bukan untuk menodai, bukan untuk merusak orang-orang baik. Dan kita menemukan ada orang dengan penyesalannya, lalu dia ingin mendapatkan wanita yang baik. Dia berkata, saya laki-laki tidak baik, Bu ya. Tapi apakah tidak boleh saya untuk mendapatkan wanita yang baik? Nah, kalau sudah ngomong begitu, dia adalah alamat menuju tobat. Yang menjadi masalah adalah ingin seorang laki-laki yang dengan kehinaannya ingin menjadikan korban kehinaan. Nah, itu rendah. Ada seorang wanita yang memang dia biasa dan pernah kepleset dalam kehinaan. Dia mengatakan dirinya adalah hina. Saya tidak pantas adakan laki-laki baik. Tapi apakah tidak boleh saya adakan laki-laki baik? Kami sampaikan bahwasanya kesadaranmu kalau betul dan kamu menghindar daripada, setelah itu tobat, pengampunan dari Allah akan Allah berikan. Dan setelah itu kalau orang bertobat kan seperti orang tidak pernah punya dosa. Dia berhak mendapatkan laki-laki baik. Bahkan kerinduanmu untuk mendapatkan laki-laki baik itu adalah langkah tobatmu. Langkah awal tobatmu. Bukan tadi. Biasanya seleranya nggak berpikir. Yang penting saya mendapatkan laki-laki yang dengan nama besar, terkenal, ya, masyhur, viral, dan seterusnya. Dalam dunia dia tertentu, dunia hiburan kayak atau apa yang lainnya. Dia nggak peduli. Kekagumannya adalah tidak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini al-khabithat lil-khabithin. Wal-khabithun lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Sahabat thayyibat, kalau kita hubungkan dengan penafsiran pertama sama. Kalimat-kalimat yang baik itu biasanya hanya keluar dari orang-orang baik. Kurang lebih seperti itu kalau kita kembalikan kepada beberapa macam penafsiran. Jadi kalau orang baik-baik biasanya kalimatnya damai, indah, sejuk, kemudian membuat orang enak, nyaman, dan seterusnya. Thayyibat, kalimat baik. Hanya dimiliki oleh at-tayyibun. Ini sebagian penafsiran yang diadakan para ulama. Kemudian yang lain sama. Orang-orang laki-laki baik biasanya rindunya adalah untuk mendapatkan wanita baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.